Pada awal Oktober 2024, dunia menyaksikan ketegangan baru di Timur Tengah ketika Iran meluncurkan ratusan rudal balistik dan hipersonik ke Israel. Serangan ini dipicu oleh kematian seorang pemimpin penting Hizbullah dan menjadi respon langsung Iran terhadap tindakan Israel di Palestina dan Lebanon yang mereka anggap sebagai bentuk genosida. Garda Revolusi Iran mengklaim serangan ini sebagai pembalasan atas serangan rudal sebelumnya. Meskipun sistem pertahanan canggih Israel Iron Dome berhasil mencegat sebagian besar rudal yang diluncurkan, beberapa rudal tetap berhasil mencapai target wilayah Israel. Hal ini memicu status darurat nasional di seluruh negeri. Kota-kota besar seperti Tel Aviv dan Yerusalem merasakan dampak serangan tersebut. Dengan suara sirine yang terus meraung dan ledakan yang mengguncang wilayah tersebut. Serangan rudal ini terjadi pada saat yang bersamaan dengan invasi darat Israel ke Lebanon Selatan. Invasi ini diklaim sebagai operasi terbatas oleh Israel dengan tujuan melindungi wilayah utara negara itu dari ancaman Hizbullah. Namun, Iran melihat invasi ini sebagai provokasi besar dan segera merespon dengan kekuatan militer yang belum pernah mereka tunjukkan sebelumnya. Untuk pertama kalinya, Iran menggunakan rudal hipersonik buatan dalam negeri mereka, Fatah 2 dan Fatah 3, yang memiliki kecepatan hingga 16.000 km per jam. Rudal ini mampu mencapai wilayah Israel dalam waktu hanya 11 menit. Meskipun serangan rudal ini tampak menghancurkan, laporan dari pemerintah Israel menyebutkan tidak ada korban jiwa yang signifikan di pihak Israel berkat sistem pertahanan yang kuat. Namun, kerusakan infrastruktur dan kepanikan massal tetap tidak bisa dihindari. Di sisi lain, Israel tidak tinggal diam. Pasukan darat mereka melancarkan serangan ke wilayah-wilayah penting di Lebanon Selatan, termasuk sekitar Sungai Litani yang dikenal sebagai basis pertahanan Hizbullah. Israel menyebut operasi ini sebagai serangan terukur yang hanya bertujuan untuk merusak infrastruktur Hizbullah. Tapi banyak pengamat percaya bahwa ini adalah bagian dari strategi yang lebih luas untuk menekan pengaruh Iran di Lebanon. Dalam beberapa hari mendatang, Israel diperkirakan akan membalas lebih keras terhadap Iran. Serangan balik ini diperkirakan akan menargetkan fasilitas vital Iran, seperti kilang minyak dan sistem pertahanan udara mereka. Namun keputusan akhir mengenai serangan balasan ini masih dikonsultasikan dengan Amerika Serikat, sekutu terdekat Israel di kawasan tersebut. Di sisi lain, Iran mengancam akan membalas lebih lanjut jika serangan ini berlanjut. Brigadir Jenderal Ali Fadavi memperingatkan bahwa infrastruktur energi Israel seperti pembangkit listrik dan kilang gas bisa menjadi target berikutnya jika Israel terus melakukan serangan. Di tengah semua ini, terdapat laporan mengenai Komandan Pasukan Quds Iran Ismail Qaani yang belum terdengar kabarnya sejak serangan Israel di Beirut. Hal ini menambah ketidakpastian situasi, mengingat pentingnya Qaani dalam operasi militer Iran di kawasan tersebut. Serangan balasan pertama Iran ke Israel ini dianggap sebagai eskalasi yang sangat serius dalam konflik yang sudah memanas selama bertahun-tahun. Di kota-kota Israel, seperti Tel Aviv dan tepi barat, mereka terhenti sejenak ketika rudal-rudal Iran melintasi langit, diikuti suara ledakan bom yang menggema dari kejauhan. Meskipun sebagian besar serangan berhasil dicegat, rudal yang lolos berhasil menghantam beberapa fasilitas strategis, termasuk pangkalan udara dan fasilitas militer Israel. Lalu, apa yang menyebabkan ketegangan ini terus meningkat? Jawabannya tidak sesederhana itu. Iran dan Israel telah lama terlibat dalam perang bayangan.
saling menyerang aset-aset militer dan tanpa secara resmi mengklaim tanggung jawab. Konflik ini meningkat pesat sejak Perang Gaza pada Oktober 2023, yang memuncak pada serangan langsung pertama Iran terhadap Israel pada April 2024. Kala itu, Iran merespon serangan Israel terhadap konsulat Iran di Damaskus, Suriah, yang menewaskan komandan militer senior Iran. Serangan balasan terbaru Iran pada 1 Oktober menandai peningkatan signifikan dalam cara Iran merespon. Iran kali ini menarget aset-aset penting Israel, termasuk pangkalan udara Nevatim di luar Beersheba, yang menampung armada F-35 Israel. Selain itu, pangkalan udara Hatzorim dan Tel Nov juga menjadi sasaran rudal Iran. Tidak hanya itu, Iran juga meluncurkan rudal balistik Fatah 1 yang mampu menghasilkan sistem pertahanan udara Israel Arrow 2 dan Arrow 3. Ini merupakan pertama kalinya rudal hipersonik digunakan dalam serangan terhadap Israel. Reaksi internasional terhadap serangan ini segera bermunculan. Amerika Serikat, sekutu utama Israel, dengan tegas mengancam tindakan Iran. Presiden Joe Biden memerintahkan Amerika Serikat untuk mendukung pertahanan Israel, bahkan membantu menembak jatuh beberapa rudal yang mengancam wilayah Israel. Pasar global juga merespon dengan cepat. Harga minyak mentah melonjak karena investor khawatir ketegangan ini akan mengganggu pasokan minyak dari kawasan Timur Tengah. Harga minyak Brent naik 3%, sementara minyak mentah WTI melonjak 3,5%. Para pemimpin dunia, termasuk dari Jerman dan PBB, mendesak kedua belah pihak untuk menahan diri. Menteri Luar Negeri Jerman secara khusus menuntut agar Iran menghentikan serangan misilnya terhadap Israel. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyerukan gencatan senjata segera untuk mencegah eskalasi lebih lanjut. Di tengah semua ini, pertanyaan besar muncul, apakah situasi ini bisa berujung pada konflik yang lebih luas, bahkan mungkin perang regional atau dunia? Beberapa analis percaya, jika Israel benar-benar menyerang fasilitas nuklir Iran, hal ini bisa memicu reaksi keras dari Iran dan sekutunya yang dapat membawa konflik ini ke tingkat yang lebih mengerikan.